1 jam lagi juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Jangan ngumpulin di dunia sebanyak-banyaknya mau hidup buat 7 turunan, nggak perlu. Nggak perlu dikumpulin, Allah sudah siapkan semuanya. Sebelum lahir aja Allah udah siapin. Coba kalau perempuan lagi nggak hamil, ada nggak air susunya? Ada. Ada, pas lahir terus aja ada. Siapa yang bikin? Itu jelas ya. Bikin Allah PRT. menciptakan makhluk yang bernyawa dengan segala rizkinya dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz di zaman azali. Jangan takut, jalani aja. Jalani aja. Insya Allah indah hidup ini. Amin. Bisa kita bersyukur, insya Allah ya. Baiklah, para bapak sekalian, serta nah ini disebutnya ziarah atau anggota arisan. Ya terserah ya. Yang jelas ya, kita lagi belajar melakukan suatu kebaikan. Belajar, saya masih belajar ya. Banyak hal-hal yang di luar nalar ya. Kadang orang urusan kok orang pintar, bukan orang pintar, hebat ya. Kasih sakit gigi tuh orang pintar ya. Ngerung ya. Itu bapak sekalian. Kemudian sedikit saya sampaikan yang barangkali ya, karena kita kan juga manusia, ada kekurangannya ya. Tolong, ini saya hanya menyampaikan yang sedikit ini ya. Ketika kita membaca Al-Quran, bil khusus surah Fatihah ya, karena surah Fatihah itu salah satu rukun qauli di dalam sholat. Kalau Fatihahnya kurang bagus ya, maka kurang bagus juga itu sholatnya. Dan di dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya ya. Ada ilmu tajwidnya ya, makharijul huruf dan lain sebagainya. Bahkan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, paling tidak ketika kita membaca surah Fatihah karena rukun sholat, usahakan ya sebaik mungkin. Di dalam tata cara membaca Al-Quran itu ada istilah dua yang paling jelas. Ada waqful jam'i, ada waslul jam'i. Maksudnya apa? Kalau waqful jam'i diberhentikan semuanya, ada waslul jam'i disambung semua ya. Ada yang disesuaikan dengan usaha para ulama terdahulu, ada tanda berhenti waqaf ya, berhenti. Nah di situ ada dengan huruf to-nya, ada dengan huruf mim-nya dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan minimal ketika membaca Fatihah. Nah ketika disambung ya, cara membaca disambung, usahakan sesuai dengan cara sambung. Ketika berhenti atau waqaf ya disesuaikan dengan cara waqaf. Maksudnya kalau waqaf berhenti berarti kan biasanya dimatikan, ya dimatikan. Kalau disambung dihidupkan, ya dihidupkan. Contoh begini, maaf bapak-bapak ya, bukan ngajarin ya, minimal ini mengingetin buat saya sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, berhenti itu namanya waqaf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, berhenti waqaf juga. Alhamdulillahirabbil alamin, waqaf berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, itu berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu namanya waqful jam'i, berhenti semua di setiap ayat. Kalau waslul jam'i beda cara bacanya. Ya, subhanallah. Ya. Contoh dua kalimat saja nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, di ujung ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulisannya itu mimnya ada harokat kasrah. Jadi kalau mau disambung jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus dibaca. Disambung ya harokatnya dihidupkan. Ya, dibaca. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya. Salah. Nah, ya kurang benar gitu. Terus disambung dengan ayat pertama umpama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari a'udzu tadi sudah jelas, sekarang dari basmalahnya. Dari basmalah nyambung ke ayat 1. Kan bismillahirrahmanirrahim tulisannya. Disambung dengan alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Jadi harus jelas. Kata ulama besar kita almarhum Abuya ya Dimyati Tidahu Cadasari, kalau ada yang orang baca begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu waqaf apa wasol katanya. Terus apa berhenti, harus jelas. Nah ini, jadi kalau memang disambung usahakan nyambungnya yang betul. Kalau memang berhenti ya berhenti yang betul. Nah kita seringkali ya begitu, karena yang ngimaminnya cepat akhirnya ngikutin aja tapi nggak tahu caranya ya. Nah di situ bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, begitu nyambungnya dari bismillah ke alhamdulillah. Kalau dari alhamdulillah disambung lagi dengan ayat berikutnya ya harus betul juga. Kalau berhenti kan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau disambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tuh, ar-rahman ya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, jangan. Kalau mau disambung sambung yang betul. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Jadi ar-rahmannya disambung. Kemudian dari ayat tersebut Ar-Rahmanir-Rahim disambung dengan ayat berikutnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau berhenti kan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian disambung dengan ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Ayat berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau disambung ya. Kalau enggak putusin enggak apa-apa setiap ayat. Nah, tuh, ayat berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ kalau disambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan salah tuh. Karena apa?
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tulisannya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, maka ketika disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ya sedikit-sedikit kita pelajari Fatihah dulu ya, baru yang lain-lain. Nah kalau disambung dari ayat iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, disambung dengan ayat terakhir siratal ladzina dan seterusnya ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim apa tuh ujungnya? Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya, insyaallah dirapikan begitu. Minimal paling tidak ketika di dalam sholat, karena sholat termasuk salah satu yang nantinya pertama kali dihisab pada hari kiamat. Katanya awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Katanya ya, kata di dalam kitab, kata para ulama terdahulu seperti itu. Jadi jangan lupa siratal ladzi apa ihdina ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di dalam ayat terakhir tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, itu ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama kita aswaja itu satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Makanya Al-Fatihahnya terdiri dari 7 ayat, sab'ul masani ya, sab'ul masani. Tapi pendapat yang lain ya tetap 7 ayat, cuma basmalahnya tidak termasuk ayat. Bagaimana tetap 7 ayatnya? Nah di ayat yang ke-7 itu ya, fasiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah di situ berhenti tuh ayat. Kalau kata pendapat yang lain bahwasanya Fatihah tetap 7 ayat, ayat yang ke-7 terbagi 2 ya. Bismillah tidak termasuk ayat. Dari aswaja itu ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat lain itu ayat ke-7 bagi 2, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kalangan aswaja di situ ayat yang ke-7 boleh berhenti, tapi harus berhenti yang betul. Kalau nggak kuat napasnya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kalau mau berhenti kalau nggak kuat. Kemudian kan ada alaihim keduanya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan di alaihim yang itu, jangan di ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti jangan. Pemana di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dah pengen terus tapi nggak kuat. Berhenti. Jangan dipaksa. Jadi di alaihim yang pertama kalau mau berhenti. Kalau udah aki-aki nah,
Nanti insya Allah akan ngerasain, yang muda mah masih kuat napasnya, yang tua ya sudah kebanyakan bernapas. Jadi, Tinggal sisanya. Jadi insya Allah kita akan merasakan bagaimana kekurangan kita ya setelah perjalanan hidup kita lama ya. Dan insya Allah yang sudah agak lamaan udah mulai terasa. Kadang-kadang yang belum lama pun udah ngerasain. Nggak kayak dulu, orang dulu yang penyakitan hampir rata-rata usianya lanjut. Sekarang mah bocah baru keluar, udah kelihatan tanda-tandanya. Di antaranya tanda-tandanya yang paling atas apaan? Rambut. Yang muda udah ubanan. Itu. Kedua, kacamata. Nah, pokoknya masya Allah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya masih gagah, saya masih kuat, saya masih kaya, saya masih itu dan ini sebagainya. Nggak ada semuanya. Pokoknya di atas 50, di bawah 30. Kita tungguin aja, insya Allah dapat giliran. Nggak tahu nih siapa yang duluan nih dari jamaah kita atau rombongan kita yang hari ini lagi jalan-jalan. Silakan lanjut. Siapa yang mau daftar duluan? Lanjut. Lanjut aja, lanjut. Amin. Insya Allah Yang mau ya. duluan monggo. Dari awal pertama sampai terakhir sambung Al-Fatihah. Aji mau doanya nih tahun ini nih 2002 nanti. 2002 ya, mudah-mudahan lain dah lagu gua cepat mungkin. Doanya Ustaz, semuanya Bapak. Apanya tuh? Umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.